Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya yang Ustadz banggakan, Alhamdulillah bertemu kembali bersama Ustadz Novi dalam pelajaran PKN. Materi kita adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan belajar tentang bersikap jujur. Namun sebelumnya, mari kita awali pertemuan kita dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar tentang bersikap jujur. Salah satu pengamalan sila pertama Pancasila adalah bersikap jujur. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai hambanya yang memiliki sifat jujur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dikenal memiliki sifat jujur dan amanah, sehingga beliau memiliki julukan Al-Amin. Tahukah anak-anak apa artinya Al-Amin? Ya, artinya orang yang dapat dipercaya. Karena anak semuanya, begitu mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau memiliki sifat jujur dan amanah. Sebagai umat Islam yang sudah seharusnya kita meneladani sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan petunjuk bagi umat Islam tentang sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang patut kita jadikan contoh. Petunjuk itu tertulis dalam Al-Quran pada surat Al-Ahzab ayat 21, yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak semuanya, kejujuran Rasulullah tampak dalam semua hal, tak terkecuali dalam kepemimpinan maupun berdagang. Rasulullah adalah seorang pemimpin dan pedagang yang handal, amanah dan jujur. Abu Sa'id meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan bersama para nabi, para siddiqin, siddiqin itu orang-orang yang jujur, dan para syuhada. Hadis riwayat Tirmidzi. Anak-anak semuanya, apapun nanti cita-cita kita, profesi kita, kita ingin menjadi seorang pedagang, kita ingin menjadi seorang insinyur, kita ingin menjadi seorang arsitek, ingin menjadi seorang dokter, bahkan ingin menjadi seorang pemimpin, presiden, menteri, bupati, dan lain sebagainya, maka anak-anak semuanya tanamkanlah sifat amanah dan jujur. Karena apa? Karena amanah yang Allah berikan kepada kita harus kita jalankan dengan sebenar-benarnya dan memiliki sifat jujur. Karena jujur itu adalah sifat yang mulia yang Allah dan Nabi Muhammad ajarkan kepada kita semuanya. Anak-anak semuanya, mari kita perhatikan, kita pahami hadis tentang kejujuran. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada jalan kebaikan. Sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarkan ke dalam al-jannah, surga. Sesungguhnya orang-orang yang jujur akan dicatat di sisi Allah sebagai as-siddiq, yaitu orang yang jujur. Sesungguhnya orang yang dusta, berbohong, akan mengantarkan ke jalan kejelekan. Sesungguhnya kejelekan itu akan mengantarkan ke dalam an-nar, neraka. Sesungguhnya orang yang benar-benar dusta, orang yang benar-benar berbohong, akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anak semuanya, begitu mulianya sifat jujur ini yang menjadikan kita bersemangat untuk melakukan kejujuran. Baik kejujuran dalam berkata, kejujuran dalam berbuat kepada siapa saja. Jujur kepada Allah dan jujur kepada manusia. Jujur kepada orang tua kita, jujur kepada kakak dan adik kita, jujur kepada teman kita, dan jujur kepada siapa saja. Karena kejujuran itu akan mengantarkan ke surga. Anak-anak semuanya, tahukah kamu apa saja sifat-sifat orang-orang yang jujur? Ayo kita pelajari, kita pahami, karena kita cinta dan suka dengan kejujuran. Sifat yang pertama, jujur dalam niatnya atau kehendaknya. Artinya, seseorang terdorong untuk berbuat sesuatu atau bertindak dengan dorongan dari Allah. Jadi, ketika dia melakukan sesuatu, niatnya adalah karena Allah. Kita awali dengan bismillah. Kita mau sholat dengan nama Allah. Kita mau belajar dengan nama Allah. Bismillah. Kita ingin membantu saudara kita dengan niat karena Allah. Kita niatkan kejujuran dalam diri kita bahwa niat itu hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua, jujur dalam ucapan, yaitu seseorang yang berkata sesuai dengan apa yang dia ketahui atau diterima. Ia tidak berkata apapun kecuali perkataan tersebut merupakan kejujuran. Contohnya anak-anak semuanya, ketika anak-anak di rumah misalnya, saatnya belajar, kemudian ayah bunda sedang pergi bekerja. Kemudian ayah bunda pulang dan ayah bunda bertanya kepada anak-anak, "Nak, bagaimana tadi? Sudah belajar belum?" Maka kalau anak-anak belajar, maka katakanlah, "Iya ayah, iya bunda, aku sudah belajar." Tapi jika belum, maka katakanlah sebenarnya, "Ayah bunda, mohon maaf, aku tadi belum belajar. Aku ingin belajar ini sekarang." Berkata jujur. Maka kejujuran ini akan menyelamatkannya. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Yaitu seseorang yang beramal, seseorang yang berbuat dengan sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Anak-anak sudah berniat, ingin belajar, niat karena Allah. Sudah diucapkan bersama orang tuanya, "Ayah, bunda, aku ingin belajar." Maka buktikanlah. Buktikanlah anak-anak belajar itu dengan perbuatan. Melakukan amal belajar itu dengan sungguh-sungguh. Anak-anak semuanya yang Ustadz banggakan. Yang keempat, jujur dalam janji. Artinya, dia selalu menepati janji yang telah diucapkan kepada manusia. Dia hanya mengucapkan janji yang dia tahu bisa dia tepati. Jadi kalau anak-anak berjanji kepada ayah bunda, misalnya berjanji akan belajar sungguh-sungguh, maka tepatilah janji itu. Ya, karena kita sudah
mengucapkan dengan janji bahwa aku ingin belajar, maka kita harus buktikan janji itu. Yang kelima, jujur sesuai kenyataan. Yang berarti dia menerapkan kejujuran pada segala hal yang dia alami di hidupnya. Kita harus jujur dengan kondisi yang kita lakukan. Ketika anak-anak ditanya oleh ustadz dan ustadzahnya, anak-anak, tadi bangunnya jam berapa? Maka ketika kita bangun jam 5, maka katakanlah sebenarnya bahwa aku bangun jam 5. Kemudian ketika kita bangun jam 6 atau mungkin kesiangan, katakanlah bahwa aku bangun jam 6 atau kesiangan. Dan boleh anak-anak menyampaikan sebab mengapa aku bisa bangun jam 6 atau bangun kesiangan. Maka dengan jujur sesuai kenyataan, maka kita sebenarnya akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak semuanya, inilah sifat-sifat jujur ya, dan perilaku jujur yang diajarkan di dalam agama kita, dan juga ini bagian dari penerapan nilai-nilai sila Pancasila yang bisa kita lakukan, yang kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semuanya anak-anak berusaha untuk menjadi orang-orang yang jujur. Demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.